sweetie? For robots to be free. Kalian udah nonton film The Creator belum? Nah, film ini tuh nyeritain tentang bumi yang terbagi menjadi dua belahan. Belahan bumi bagian timur pro dengan AI, sedangkan belahan bumi bagian barat kontra dengan AI. Nah, dari situ tuh muncullah konflik antara manusia dan AI. Karena AI bisa mengambil alih pekerjaan manusia dan dianggap mengancam oleh kubu yang kontra. Mungkin kalian dan bahkan aku juga merasa khawatir kalau di masa depan pekerjaan kita akan tergantikan oleh mereka yang bisa mengerjakan tugas manusia dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, apa sajakah peluang dari AI dan ancaman apa saja yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi canggih ini? Nah, di konten kali ini kita akan coba memahaminya lebih dalam. Kalau kamu seorang profesional yang merasa pekerjaan kamu terancam, atau justru seorang pengusaha yang melihat potensi besar dalam AI untuk membangun bisnismu, kamu wajib like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Sejak tahun 1970, kita telah melihat bagaimana dunia berubah dengan sangat cepat. Era digital dimulai, komputer sudah mulai memasuki rumah-rumah dan internet sudah menghubungkan kita semua. Dalam perkembangan tersebut, muncul inovasi yang sangat menonjol, yaitu kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI. AI itu bukan hanya program komputer biasa. Ini adalah mesin yang bisa belajar, berpikir, dan bahkan mengambil keputusan layaknya seperti manusia. Dari asisten virtual di ponsel kita hingga sistem rekomendasi di platform seperti streaming film dan musik, AI sudah menjadi bagian dari hidup kita. Namun, seperti halnya dengan setiap inovasi, pasti selalu ada pro dan kontra. Ibaratnya dua sisi mata uang, meskipun AI memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membantu kehidupan kita, tetapi juga memiliki resiko untuk kehidupan kita. Teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk meniru kemampuan otak manusia dalam proses informasi, mengenali bahasa, hingga memahami pola. European Parliament menyoroti kemampuan AI yang bisa membantu dalam dunia bisnis, seperti pertanian, permesinan, layanan kesehatan, fashion, dan pariwisata, yang mana sektor-sektor ini memiliki posisi kuat di Eropa. Jelas bahwa topik ini menjadi sorotan utama di berbagai belahan dunia. Banyak yang melihat AI sebagai revolusi industri berikutnya, yang mungkin saja membawa perubahan besar daripada revolusi industri sebelumnya. Bahkan menurut International Communication Union, AI bisa membantu penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kemampuan AI menerjemahkan teks ke dalam bahasa atau sebaliknya bisa membantu orang-orang dengan gangguan penglihatan atau orang-orang dengan gangguan pendengaran. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, AI memiliki potensi yang besar dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Sistem pendidikan yang dibantu AI bisa menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. BBC melaporkan banyak pekerja di seluruh dunia saat ini merasa cemas. Mereka khawatir bahwa pekerjaan mereka bisa digantikan oleh mesin yang ditenagai oleh AI. Ini bukan hanya kekhawatiran semata, tetapi realita yang bisa saja terjadi di masa depan. Sejumlah industri seperti manufaktur, logistik, dan bahkan jasa keuangan sudah mulai mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasional. Namun, salah satu sumber berita terkemuka di Indonesia, Republika, memberikan pandangan yang cukup menarik mengenai kecerdasan buatan ini. Mereka berpendapat bahwa kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan AI sebenarnya bukanlah ancaman yang harus kita takuti. Sebaliknya, ini adalah peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Dengan bantuan AI, kita bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, dan bahkan menemukan solusi untuk masalah yang sulit kita pecahkan selama ini. Sebagai contoh, sebuah artikel bandungbergerak.id mengangkat isu tentang profesi akuntan.
Dalam dunia akuntansi, banyak tugas yang bersifat rutin dan berulang, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan laporan keuangan, hingga analisis data keuangan. Dengan kemampuan AI yang bisa memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat dan akurat, nggak heran jika banyak yang merasa khawatir jika profesi akuntan akan tergantikan oleh AI. Namun, apakah benar demikian? Sebenarnya, AI bisa membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan mereka. Dengan bantuan AI, akuntan bisa lebih fokus mengerjakan analisis data yang lebih kompleks dan memberikan saran strategis untuk perusahaan. Jadi, bukan sebagai ancaman ya, AI justru menjadi alat yang berharga untuk akuntan. Sementara itu, artikel Tempo.co mengungkapkan bahwa muncul kekhawatiran yang serupa terhadap profesi guru dan dosen. Dengan kemampuan AI yang menyajikan konten pembelajaran yang interaktif dan personalisasi, banyak yang merasa khawatir bahwa peran guru dan dosen akan terpinggirkan. Namun, kita harus ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang menyampaikan informasi. Seorang guru memiliki peran penting dalam membimbing, memotivasi, dan menginspirasi siswanya. Mungkin AI bisa membantu dalam proses pembelajaran, tetapi peran emosional dan interaksi manusia tetap tidak bisa digantikan. Para desainer juga khawatir dengan perkembangan AI menurut jurnal dari Telkom University. AI memang dapat mempermudah proses pembuatan desain kreatif. Di lain sisi, AI memunculkan kekhawatiran akan menggantikan seniman atau menciptakan karya seni tanpa jiwa. Ketiga contoh tadi menunjukkan meskipun AI memiliki potensi untuk menggantikan beberapa aspek dari suatu profesi, ada aspek-aspek lain yang tetap memerlukan sentuhan manusia. Ketika kita berbicara tentang teknologi, khususnya kecerdasan buatan, reaksi dan persepsi masyarakat sangat bervariasi. Ada yang menganggapnya sebagai terobosan yang menyajikan, sementara yang lain merasa takut dan cemas. Psikologi masyarakat terhadap AI mencerminkan perpaduan antara harapan, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Salah satu sumber berita terpercaya di Indonesia, Kompas.id, telah mengulas topik ini dengan mendalam. Mereka menemukan bahwa salah satu kekhawatiran masyarakat adalah potensi AI untuk menggantikan pekerja manusia. Dan ini bukanlah kekhawatiran yang tidak berdasar. Dengan kemampuan AI untuk belajar, beradaptasi, serta mengerjakan tugas dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi, banyak pekerjaan khususnya yang bersifat rutin beresiko tergantikan. Dengan memasuki era kecerdasan buatan atau AI, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah-tengah perubahan teknologi yang begitu cepat ini? Pertama, penting bagi kita untuk terus meningkatkan keterampilan kita. Di era yang serba digital ini, keterampilan teknis seperti pemrograman, analisa data, dan pemahaman tentang teknologi terbaru menjadi semakin penting. Bukan berarti keterampilan lunak atau soft skill seperti kemampuan berinteraksi secara emosional, inisiatif, kreativitas, dan kepemimpinan jadi tidak penting. Justru menurut Grid.id, di era AI, kemampuan ini justru semakin penting. Karena mungkin mesin bisa melakukan tugas-tugas secara rutin, tetapi interaksi manusia dan kreativitas tidak bisa digantikan. Kedua, kita harus memahami bahwa AI adalah alat yang membantu kita, bukan pengganti kita. Seperti halnya komputer yang telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, AI memiliki potensi untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien dan akurat. Di balik semua kemampuan canggih AI, tetap ada kebutuhan dan sentuhan akan manusia. Mesin mungkin bisa mengenali pola dan membuat prediksi, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan manusia. Selain itu, kita juga harus memahami etika dan tanggung jawab penggunaan AI. Dengan kemampuan AI yang mampu memproses dan mengakses data dalam jumlah besar, isu privasi dan keamanan data jadi semakin penting. Kita harus memastikan bahwa selalu menggunakan AI dengan etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, menghadapi era AI bukanlah tentang bagaimana kita bersaing dengan mesin, tetapi bagaimana kita bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Setelah mendengar berbagai perspektif dan informasi mengenai AI, tentunya masing-masing dari kita memiliki pandangan dan perasaan yang berbeda. Bagi sebagian orang, kecerdasan buatan mungkin terdengar menakutkan. Sebuah teknologi yang mungkin bisa mengambil alih pekerjaan dan peran kita dalam masyarakat. Namun bagi yang lainnya, AI mungkin terlihat sebagai peluang emas, sebuah revolusi yang dapat membawa kemajuan dan inovasi. Jadi, bagaimana dengan kamu?
Apakah kamu termasuk orang yang khawatir dengan perkembangan AI atau justru kamu melihatnya sebagai langkah maju yang harus kita sambut dengan antusias? Mungkin kamu seorang profesional yang pekerjaannya terancam atau justru pengusaha yang melihat potensi besar dalam mengintegrasikan AI ke dalam bisnis kamu. Yuk share pendapat kamu di kolom komentar ya. Thank you guys sudah mau nonton video ini sampai habis. Komen di bawah kalian mau kita bahas apa lagi. See you on the next video. Bye!